lanjut kepada bincang kita yang sesi 2. Sekarang kita masuk ke yang sesi 3. Ini ending ceritanya. Kalau sesi yang kemarin itu saya sempat tanya nih Ji tentang siapa sih sebenarnya orang yang paling berperan gitu ya di dalam kehidupan Aji, sehingga kemudian Aji itu berada di posisi yang seperti sekarang ini. Artinya dari masa Aji, kan kesuksesan itu kan bukan instan gitu ya, barangkali ada proses ketika Aji di kampung kemudian sampai Aji hijrah ke Jakarta, pasti ada orang yang sangat berperan gitu sampai menuju ke sekarang. Coba. Iya, oke. Saya mungkin bercerita kalau ya hampir semua orang pasti mengalami lah, kalau misalnya kita dari kecil ke remaja, dari sekolah, kemudian ke kuliah, dewasa, berkeluarga gitu ya, bekerja dan ya berkeluarga gitu. Jadi kalau dibilang masa-masa itu pastinya semua orang pasti mengalami. Kemudian ya kalau sekarang saya mungkin dibilang saya sudah berkeluarga dan saya sudah melewati tahap-tahap itu. Tahap-tahap itu kalau dibilang yang paling berperan terhadap hidup saya ya pastinya sih pertama sih orang tua ya, orang tua. Historinya jadi seperti semua orang pasti ngalamin dari waktu kecil kita disayang sama orang tua, waktu itu dibawa kemana aja kita ikut, senang gitu. Kemudian sudah dewasa ada itu pemberontakan sama orang tua gitu ya, masa-masa itu. Dan karena biasanya kalau udah remaja mencari jati diri, kita seperti apa sih gitu. Terus ya kayaknya kalau membantah orang tua itu mungkin satu kebanggaan, ada yang merasa seperti itulah. Masa-masa itu saya juga jalanin ya, saya pernah merasakan gitu. Alhamdulillahnya saya sudah merasakan gimana ternyata kalau kita nurut sama orang tua, ikutin apapun yang orang tua katakan, sarankan gitu, itu walaupun kita nggak seret gitu ya, tapi endingnya kok nyaman gitu. Itu poin, orang tua harus diperhatikan karena ya tadi bagaimanapun juga memang orang tua yang lahirin kita gitu ya. Tapi orang tua masih ada Pak? Yang ibu masih ada gitu ya. Kalau bapak sudah almarhum gitu ya. Iya. Di 2018 saya merasa bahwa kenyamanan kita hidup, kenyamanan kita bekerja, kenyamanan kita mendapatkan income itu ya kalau kita sampai sudah di tahap ya apapun orang tua sarankan, apapun itu kita terima, itu kayaknya rasanya nyaman gitu. Iya. Selalu ada kebaikan di setiap ketaatan kita kepada orang tua gitu ya. Banyak orang sih bicara seperti ini ya, orang tua tapi biasanya jalannya juga nggak gampang. Iya. Nggak gampang. Saya jadi kecentak sih karena kan orang tua saya juga dua-duanya udah nggak ada gitu ya. Jadi ngerasa kayak diajak flashback untuk ke belakang. Ya Allah, benar ya Allah gitu. Saya bersyukurnya itu di saat saya sudah pada posisi yang lumayan lah buat saya sudah di tahap bisa merasakan istilahnya itu nurut sama orang tua. Di tahap itu sangat sudah melakukan itu, iya, sudah pernah merasakan itu. Jadi kalau misalnya saya bisa cerita sedikit ya. Dulu saya waktu di Semarang kuliah gitu ya, saya sampai dibilangin sama orang tua, kamu kalau nggak ke Jakarta
istilahnya dalam tanda kutip orang tua nggak ikhlas gitu. Padahal saya sudah nyaman di Semarang gitu, dengan pendapatan, dengan ini, karena dulu saya di Semarang juga sambil kuliah sambil ada kegiatan lah yang mendapatkan income gitu. Karena saya merasa nanti ke Jakarta takut gak nih gitu, Jakarta bisa berjuang apa enggak gitu, sedangkan Semarang sudah ada jalannya gitu. Dan Bapak mendorong untuk seperti itu gitu ya. Kalau saya ya dengan kata-katanya Bapak sama orang tua katanya, jadi alhamdulillah saya waktu itu langsung mengikuti. Jadi saya berangkat ke Jakarta, apa yang sudah saya jalankan di Semarang saya kasihkan ke teman-teman saya semua di Semarang. Saya ke Jakarta dengan modal zero lah gitu ya, udah dari nol harus berjuang gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu ya yang saya merasa bahwa dulu kalau bapak saya nggak ngomong itu saya jadi apa gitu. Iya, betul. Gitu aja. Kadang-kadang nggak ngerti ya, doa dan ucapan orang tua itu kan kalau menurut kita itu kan kayaknya mempan gitu ya. Artinya orientasinya bapaknya Haji mungkin menyarankan untuk ke Jakarta ya, barangkali mungkin feeling sebagai orang tua bahwa kesuksesan Haji itu ketika kemudian hijrah, jangan mager, tetap merasa nyaman di Semarang gitu ya gitu. Itu yang paling berperan pastinya orang tua dan ya kalau dibilang kita membalas kebaikan orang tua ya membalas budi pasti nggak ada. Tapi Haji sempat, kalau tadi kan Haji sampaikan bahwa Bapak kan sudah meninggal, Haji sudah sempat setidaknya gitu ya membahagiakan orang tua, tanda kutip Bapak gitu ya, artinya sudah sempat merasakan kesuksesan dari Haji atau sudah, mohon maaf, sudah keburu meninggal tadi atau? Saya kira kalau dibilang itu kalau dari saya pribadi saya sudah ada, karena istilahnya ada beberapa yang saya sudah bisa bisa berikan, walaupun itu nggak ada apa-apanya lah. Orang tua kasih ibu ya, kasih orang tua itu kan sepanjang masa ya, kalau kasih anak itu kan sepanjang jalan gitu ya. Iya, jadi karena di 2018 saya sudah mulai settle lah ya kehidupan saya gitu. Jadi alhamdulillah dan di saat itu ya sampai kalau bapak ke Jakarta itu mau nginep di tempat saya, mau dulu-dulunya nggak begitu, karena apa ya, saya ya mungkin pemikiran orang tua beda-beda. Iya. Dan seperti yang kemarin ya teman-teman, penggambaran dari saya, Haji ini termasuk anak bungsu dan anak laki-laki satu-satunya gitu. Jadi mungkin bapak nampaknya lebih berbeda gitu ya daripada saudara yang lain gitu. Terus yang berikutnya Ji, jadi poinnya ini tadi ya, saya jadi kalau ngomongin masalah orang tua juga agak sentak gitu ya gitu. Poinnya itu teman-teman, perbaiki hubungan kalian dengan orang tua. Karena ternyata ya tadi keberkahannya itu panjang ada gitu. Ya selain ketaatan kita kepada Allah itu pasti, tapi ketika kita itu belum menikah gitu, maka ya memang ridhonya Allah itu ya ada di ridho orang tua gitu ya Ji ya gitu. Itu yang diingatkan. Kalau misalnya dibilang yang berpengaruh ya pasti kan teman-teman saudara itu lainnya juga ada lah pengaruh lah gitu, tapi kalau bilang paling berpengaruh ya orang tua. Iya, pastilah kalau keluarga besar juga berpengaruh gitu ya. Ini karena tadi saya pertanyaannya sih apa yang paling berperan gitu sampai terjadi perubahan Aci yang seperti ini. Tadi ya sempat nggak sengaja kan keluar, jangan mager di Semarang, udah kamu pindah ke Jakarta gitu. Itu feelingnya itu. Gitu. Kemudian Ji, dari usaha yang sudah Aci jalankan tadi, flashback perusahaan Aji ini bergerak di bidang inspeksi dan konsultan gitu ya. Jadi monggo yang mau menggunakan fasilitas dari Pak Aji. Pernah nggak ketika ada satu proyek yang Aji kerjakan, kemudian begitu selesai proyek itu ternyata Aji dapat komplainan gitu. Karena jujur ya teman-teman, ketika dapat komplainan itu sesuatu hal yang kalau buat saya jadi kayak agak sedikit dropnya gini, makasih kemarin yang sudah ngasih masukan ke saya. Kebetulan dua sesi video saya barangkali ada yang ngasih masukan, japri ke saya
Bu Nana itu suaranya nggak ada gitu, Bu Nana shootingan gambarnya mohon maaf karena masih amatiran. Sempat saya waktu dapat masukan itu komplainan itu agak drop gitu, tapi kembali lagi ya saya mencoba untuk memperbaiki sih dengan yang memaksimalkan ini mumpung part yang ketiga, barangkali mudah-mudahan sudah bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dari teman-teman gitu untuk lebih maksimal lagi. Nah ini kalau berbicara secara individu tadi dikritik gitu ya. Nah ini pekerjaan satu proyek yang sudah Aji lakukan kemudian dapat kritikan dari PT atau perusahaan lain yang menggunakan jasa dari perusahaan Aji gitu. Kalau dibilang sebenarnya juga perusahaan saya sih belum lama lah ya. Tapi saya juga pernah mengalami pernah bekerja di perusahaan yang hampir seperti yang saya perusahaan saya sekarang ini. Tapi kalau dibilang pernah dapat komplain, pastinya pernah. Tapi kembali lagi bahwa saya cenderung konsepnya preventif ya. Jadi apapun itu dalam saya memanage perusahaan itu, saya bagaimana caranya bisa memberikan delivery service yang bagus, quality yang bagus, dengan pengalaman saya dan dengan masukan dari teman-teman juga. Konsepnya preventif, nggak korektif ya. Kalau korektif itu kan sudah terjadi salah baru kita perbaiki. Saya preventif walaupun dengan mungkin costnya lebih banyak, tapi secara kontinuitas yang kita pentingkan. Kalau di dunia inspeksi sebenarnya resiko komplain, terus resiko dapat feedback jelek dari klien itu cenderung agak sedikit lah ya. Agak sedikit, nggak seperti kita supply barang, supply equipment. Karena inspeksi ini dari awalnya sudah di setup dengan bagus, dengan kualifikasinya yang sesuai apapun gitu. Dan kalau apapun ada yang terjadi di lapangan atau terjadi di waktu eksekusi proyek itu biasanya sudah saling memahami antara klien dengan kitanya, karena dari awal sudah ada kesepakatan. Oh, orangnya dipakai ini, kualifikasinya ini, barangnya ini, sudah seperti itu. Tapi event kayak gitu juga ada komplain. Pernah sebagai contoh, saya pernah melakukan inspeksi di salah satu manufaktur steel structure di daerah Cibitung gitu ya, Bekasi itu. Dari awal bahwa inspeksi itu harusnya dia nggak menginformasikan bahwa dia hanya sekilas aja, nggak jelas dengan detail bahwa inspeksi itu adalah dilakukan pakai standar ini gitu. Nah, kita sudah berusaha komunikasikan bahwa kita akan lakukan pakai standar ini, standar internasional yang general yang kita pakai gitu. Nah, ternyata yang minta inspeksi ini adalah perusahaan Kanada, yang standarnya itu adalah CSA gitu, bukan standar yang biasa normalnya lah kita pakai itu. Akhirnya report yang kita kasih, apapun delivery yang kita kasih nggak sesuai dengan mereka gitu. Nggak sesuai dengan mereka. Akhirnya karena saya mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang sudah saya lakukan, saya sampaikan ke klien saya, oke, saya akan lakukan lagi, tapi tolong diberi benar-benar penjelasan yang jelas gitu, standarnya itu. Akhirnya saya lakukan lagi tapi tanpa dibayar gitu. Tanpa dibayar untuk meyakinkan bahwa kita ya profesional. Artinya kalaupun ada komplainan sedikit dari proyek-proyek yang sudah didapatkan, karena memang sebelumnya prepare yang sudah Aji lakukan itu memang memaksimalkan gitu. Jadi ini teman-teman poin juga yang bisa diambil. Ketika ada komplainan itu hal yang wajar, tapi bagaimana kemudian kita memaksimalkan agar komplainan itu tidak terjadi gitu. Artinya berarti perbaiki produk yang kalian miliki, puaskan customer juga gitu ya, berikan yang terbaik gitu untuk mereka gitu. Kita juga harus punya spektrum pemikiran yang luas lah untuk servis itu harus seperti apa. Kalau saya memang fokus di jasa ya, jadi jasa itu harus seperti apa, komunikasi, terus konsistensi dan saling
kita menjaga trust terhadap klien itu ya Klien. yang penting. Sip. Ya. Berikutnya pengembangan usaha yang akan Aji lakukan, karena yang namanya bisnis itu pasti butuh yang namanya pengembangan ya, bukan berarti tidak puas dengan posisi yang ada, tapi pasti akan ada kemudian pembaharuan atau target lagi yang ingin Aji lakukan dari setiap visi. Orang itu kan hidup pasti punya visi misi gitu kan. Ini targeting apa lagi nih dari Aji yang akan dilakukan untuk pengembangan usaha ini? Apa memang ya sudahlah dengan seperti yang ini aja sebenarnya sudah maksimal gitu kan, sudah bagus, karena kan kita nggak ngerti yang namanya persaingan ke depan, yang namanya bisnis itu kan pasti ada persaingan. Kalau kita tidak ada inovasinya gitu ya. Nah, apa langkah yang akan Aji lakukan untuk tetap mempertahankan eksistensi perusahaan atau bahkan melakukan pengembangan usaha tadi? Betul. Kalau dibilang udah pada prinsipnya kalau semua kita pasti pinginnya berkembang terus ya, berkembang, eksis dan ekspansi terus sebisa mungkin lah ya. Dengan pengetahuan saya, sementara ini memang secara marketing ya, development bisnisnya sangat tergantung saya, sangat tergantung saya dengan relasi yang ada di saya, apa yang ada. Tapi kedepannya sih saya nggak tahu, waktu itu pernah cerita digital marketing belum ya? Belum. Jadi itu baru mau saya tanyakan nanti bagaimana cara pemasarannya Pak Aji, artinya dalam sehingga orang itu kemudian tahu gitu bahwa ini loh kami perusahaan penyedia jasa begini gitu loh. Iya, sementara ini Aji double dua pertanyaan tadi. Iya. Sementara kalau saya sekarang ini memang saya bilang tadi sangat tergantung saya dan relasi-relasi saya dan tergantung dari pengembangan saya. Tapi sementara ini sudah cukup gitu ya untuk level di perusahaan sekarang ini gitu. Cukuplah dengan karyawan yang ada, dengan beban kos yang ada. Misalnya cukup itu juga kita bisa mengerjakan produknya, kemudian kita bisa mempunyai sumber daya finansial yang cukup untuk mengerjakannya juga gitu, dan sumber daya manusianya juga cukup gitu. Sementara dengan itu cukup. Tapi kedepannya sebenarnya berdasarkan pengalaman saya, sementara ini banyak proyek-proyek yang saya cenderung tidak direct langsung ke owner, tidak direct langsung. Ada beberapa yang direct, ada yang beberapa enggak. Nah, itulah di saat ini inspeksi sama konsultansi ini kan sebenarnya sesuatu jasa yang kadang orang berpikiran ada yang perlu, ada yang enggak. Iya. Ada yang perlu, ada yang enggak. Iya. Karena misalnya nih, aduh, ngapain inspeksi butuh kos dana gede, ngapain gitu ya. Iya. Tapi kalau dibilang kalau yang tahu standar industri itu seperti apa, ya inspeksi sangat membantu gitu. Tapi itulah makanya level atau kelasnya itu agak berbeda lah. Enggak misalnya kayak rumah biasa kita inspeksi kan jarang namanya kejadian gitu. Tapi yang spesial project lah, misalnya di oil and gas, di power plant. Lebih ke pengguna jasa Aji itu kan PT-PT gitu ya, artinya yang berbadan usaha gitu. Iya. Kayaknya jarang ya kalau ada rumah minta kemudian untuk di gitu ya. Enggak Rumah itu lah. pribadi artinya rumah pribadi seberapa tapi yang proyek gede gitu. Iya. Jadi itu yang sementara ini saya tidak ke arah, belum ke arah sana. Tapi dengan pengalaman basic saya mengarahkan ke perusahaan ini bisa nantinya bisa direct ke klien, misalnya ke owner, misalnya kalau di oil and gas itu namanya K3S ya, kontraktor kerjasama yang dengan dirjen migas pemerintah gitu. Ada kalau saya sekarang dapat kerjaan itu dari kontraktornya gitu.
Tapi saya pernah punya pengalaman seperti itu, jadi saya bisa mengarahkan itu. Tapi di situ ada butuh pengembangan yang lebih complicated lah ya, dari secara legal dokumennya, secara tim manajemennya, dan secara finansialnya juga. Jadi ya pasti pengembangan pasti ada, dan intinya saya juga di perusahaan saya ini inspeksi konsultasinya ya bilang besar juga enggak, yang kecil ya enggak lah, cukup lah untuk itu, tapi kedepannya masih banyak yang bisa ya, harus dikembangkan. Terakhir Ji, sebelum ada closing barangkali, apa yang mau Aji sampaikan untuk siapa tahu bangsa pasar saya, yang saya tahu ada siswa yang sedang belajar untuk bisnis, kemudian ada mahasiswa juga orientasi, bisa diambil hikmah dari kehidupan sosok yang saya wawancarai ini, narasumber, atau mungkin bagi para mereka yang sedang memulai untuk usaha bisnis, barangkali apa motivasi apa atau apa yang bisa mungkin saya cerita dari pengalaman saya sendiri lah ya, namanya saya tuh sering bicara sama siapapun itu ya, kalau ya hidup itu perjuangan. Nah, perjuangan itu kan berarti dari posisi nggak enak mungkin jadi enak kan. Nah, makanya kalau hidup nggak berjuang itu kayaknya nggak nyaman deh gitu. Berjuang. Jadi kalau kita dari awal sudah merasakan enak, nggak perlu berjuang gitu kan. Tapi jadinya hidupnya nggak bagus secara kontinuitas kita, performan kita. Itu yang bisa saya sharing ya, seperti itu. Jadi saya mungkin kalau dibilang dulu saya waktu merasakan susah itu sedih gitu ya, sedih kok saya sih hidupnya kayak gini, susah amat gitu ya. Tapi giliran saya sekarang saya merasakan, saya bersyukur saya dulu disusahin gitu. Saya bersyukur dulu disusahin, kalau dulu nggak disusahin mungkin saya akan struggle sekarang ini gitu. Jadi jangan menyerah kalau dalam kondisi susah. Jangan menyerah pada kondisi susah, pasti ada jalannya gitu. Nggak ada jalan itu, saya percaya nggak ada, pasti akan ada jalannya. Tergantung kitanya semangat, percaya diri terhadap diri sendiri, kemudian menjalin relasi teman dengan bagus. Yang nggak kalah pentingnya ya kita selalu beribadah ya. Kita orang muslim, saya muslim ya, kewajiban kita apa? Sholat sesuai waktunya, kita berbakti sama orang tua, selalu beribadah sama Allah, itu aja. Yang perbaiki hubungan sama Allah, otomatis juga perbaiki hubungan sama, apalagi ibu masih ada gitu ya, itu juga paling itu. Dan nggak ada yang nggak mungkin lah ya. Saya ya kalau dibilang mungkin saya pernah cerita loh, saya udah istilahnya hampir semua benua saya pernah lah gitu. Pernah iya, pernah. Ini maksudnya, semua benua sudah dilakukan, sudah dikunjungi. Jadi saya bersyukur bisa punya kesempatan itu. Tapi saya waktu sekolah mau nggak bayangin gitu, bisa ke Afrika, bisa ke Amerika, ke Eropa, Jepang gitu. Itu ya karena kita berusaha, berjuang, alhamdulillah bisa. Bagi teman-teman juga memulai usaha, sebenarnya memulai usaha semua punya bakat masing-masing. Mau usaha apa aja silakan, tapi yang jelas adalah fokus dan kita harus tahu namanya usaha itu. Saya sudah mengalami usaha beberapa kali gagal ternyata gara-gara yang memang saya sebenarnya bukan di bidang itu, tapi saya maksain gitu. Itu udah ada di sesi sebelumnya ya, silakan teman-teman yang belum nonton, 13 kali pindah perusahaan dan beberapa kali gagal bisnis. Nemunya feelnya di sini ya, karena memang sesuai bidangnya gitu ya. Alhamdulillahnya ya ketemu juga gitu, tapi ya tetap butuh perjuangan itulah seperti saya. Dan semua yang dilakukan, saya tidak sering juga sama teman-teman di kantor gitu,
karyawan gitu, saya bilangnya bahwa setiap yang kita lakukan tuh gimana caranya berkah lah buat kita. Itu yang penting buat semuanya. Saya menyimpulnya ada perbaiki hubungan kita sama Allah, jelas, perbaiki hubungan dengan orang tua, jangan menyerah, kemudian yang pertama berjuang gitu ya. Berjuang. Itu poin. Iya, itu saya itu ya yang bisa saya bagi. Kalau ada yang punya nanti mungkin yang melihat video ini tertarik di dunia inspeksi, konsultasi, monggo. Kebetulan kalau saya masih di Jakarta gitu ya, mungkin daerah-daerah lain yang ingin ada pengembangan lagi, silakan. Karena menjangkau seluruh Indonesia ya, Pak Haji. Salatiga sudah, proyek Salatiga, kemudian beberapa daerah Batam, Medan, gitu. Ya. Jadi terutama kalau yang mungkin banyak yang nggak tahu tuh yang sangat dibutuhkan itu SLS sekarang ya. SLS itu hampir tiap daerah standar sertifikasi sertifikat layak fungsi untuk bangunan itu. Iya. Itu masih banyak yang belum tahu. Masih banyak yang belum tahu ya, padahal kan itu urgent ya. Untuk meminimalis kalau kemarin kegagalan yang terjadi baik dari infrastruktur bangunan ataupun itu. Aja. Begitu. Aduh, terima kasih 3 sesi sudah berbincang, banyak juga ilmu yang saya dapat gitu ya. Barangkali teman-teman juga mudah-mudahan yang ini lumayan mohon maaf kalau kemarin kendala mungkin sini materinya bagus, dicoba aja dulu deh yang 2 sesi tadi diperdengarkan. Memang harus agak ekstra mendengarkan kalau beberapa teman-teman, tapi poin-poinnya itu luar biasa, itu pelajaran yang bisa diambil gitu. Begitu, salut, terima kasih Ji sudah meluangkan waktunya. Ya, semoga apa ya, bermanfaat juga buat kita semuanya. Dan saya juga terima kasih. Apa ya, jangan lupa ini kan nanti mau di share ya di YouTube, subscribe Bu Nana ini biar pertama tenar. Begitu ya. Saya nggak bisa menyimpulkan karena terlalu banyak. Saya mencerna dulu dia apa yang Haji sampaikan tadi. Iya. Bye. Oke. Bye. Sebagai bukti sebenarnya sudah cukup tadi ya, saya akan mencoba wawancarai karyawan yang bekerja di tempat teman saya, PT Rekayasa Inovasi. Ya, aja, nggak apa-apa ya, minta waktunya sebentar ya, saya yang ya. Masnya siapa namanya nih? Saya Amar. Mas Amar, kalau mbaknya? Mbak Nur. Kalau Mas Amar ini kalau kerja di perusahaan ini di bagian apanya? Saya untuk bagian operasional itu. Basic pendidikan nggak apa-apa ya? Ya, pendidikan saya S1 Teknik Industri. Teknik Industri. Ya. Universitas mana nih? Universitas Setiabudi Surakarta. Setiabudi Surakarta, angkatan salah? Angkatan tahun 2010. Setiabudi Surakarta 2010. Datang ke Jakarta. Mula-mula dia jadi karyawan. Kita nggak ngerti kalau nanti nyusul ya jejaknya Pak Haji ya, masih ya. Kalau mbaknya? Saya admin. Bagian admin, Mbak Nur ini bagian admin. Basic pendidikan? Lagi mau S1. Lagi mau S1 nanti kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Datang jauh-jauh ke Banten. Nah, ini maksudnya wilayah untuk kantornya Pak Haji ini maksudnya ke Banten. Cuman kalau untuk lokasi kerjanya luas ya, ke Indonesia ya. Iya. Jadi berapa lama Mas tergabung di perusahaan ini? Saya udah mau 1 tahun. Udah mau 1 tahun, berarti mulai dari berdirinya perusahaan ini ya, hampir. Iya. Mulai dari awal lah bisa dibilang. Oh, mulai dari awal bisa dibilang ya. Gitu. Iya. Kalau mbaknya? Kalau saya mau hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan gitu. Sudah cerita dan dari sisi basic di mereka pendidikan juga. Ya, ini di luar yang tadi Pak Haji jelasin ya. Belum termasuk orang-orang lapangan yang menjadi rekanan dari Pak Haji gitu. Jadi ini yang stay di kantor gitu ya. Dan sekarang menurut kalian
mampu menaklukkannya, jangan kalah gitu kan. Ya. Menurut kalian sebagai karyawan dari Pak Aji nih, sosok Pak Aji itu seperti apa? Jujur. Kalau galak katakan galak, disiplin katakan disiplin gitu ya. Apalagi masnya kan udah hampir setahun ya, kalau Pak Gil kan barangkali gitu. Memberikan rasa apa kepada karyawan dari sosok yang bagaimana menurut kalian? Menurut saya Pak Haji itu yang pertama adalah disiplin ya. Yang disiplin, yang kedua itu Disiplin waktu ya? Ya, waktu sama. sebenarnya gini, kalau dari sisi waktu kita nggak pernah terikat waktu ya. Dalam artian yang penting dari tugas yang kita berikan itu istilahnya kita Deadline-nya? deadline-nya sesuai dengan apa yang disampaikan dan hasilnya juga kita bisa menyampaikan laporannya ataupun apapun kendalanya kita sampaikan dan nanti akan diberikan solusi atau masukan seperti itu. Disiplin, poin pertama, sosok wirausaha. Iya. Terus, Pak Haji, gimana kalian? Yang kedua itu Jujur mas, jangan karena mau ini nih. gini Bu, dalam ini Pak Haji termasuk sosok yang apa namanya ya, punya planning yang tinggi. Planning yang Planning tinggi. yang tinggi dan penuh dengan dalam menentukan suatu hal, dalam memutuskan sesuatu itu melalui proses pertimbangan yang cukup ketat ya, karena dalam usaha itu ataupun dalam pekerjaan kita itu kematangan daripada planning itu sangat menentukan dari ending daripada hasil pekerjaan itu sendiri. Karena terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan orang yang diperlukan untuk sebuah pekerjaan, terus budget yang dibutuhkan, termasuk juga hal-hal yang kemungkinan tak terduga. Itu Beliau sudah langsung memperhitungkan itu, gitu ya. Jadi ada ini apa namanya planningnya seperti ini, tapi kita harus punya backup ini. Nah, hal-hal seperti itu yang saya mungkin lebih dapat di sini. Salut. Salutnya lebih di situ titiknya. Jadi ada antisipasi sehingga berjalannya operasional itu lancar gitu. Begitu ada tes seperti ini, sudah saya pikirkan ini sudah langsung bisa kita Oke, ada lagi cara personality yang lain? Silakan. kalau personality sebisa mungkin ataupun Pak Haji itu sebisa mungkin dia adalah orang yang komitmen. Dalam artian apa Tiga. yang dia sampaikan pada saya ataupun kepada anggota di lapangan itu dia akan semaksimal mungkin akan mengupayakan merealisasikan. Ya. Pak Haji, si karyawan ini berbicara nih. Pak Hajinya nggak ada ya, memang sengaja saya larang, jangan nanti karyawan merasa terintimidasi gitu. Begitu ya. Mbak Nur, tambahan dulu. Menurut Mbak Nur kan, Mbak Nur sih 5 tahun ya, berarti kan belum terlalu mendalam ya. 5 bulan. 5 bulan ya Allah, kita baru 1 bulan, 1 tahun gitu. Mbak Nur apa yang dirasakan? Secara 5 bulan saja, kalau tadi Masnya kan memang udah mendalami kayaknya ya, sampai tahu tuh kinerja kerja di lapangan juga seperti apa Mbak Nur? Kalau saya sih kalau itu kalau orang tadi kayak ada kesulitan yang kamu sama tapi bukan sama beliau. Tidak ada kesulitan atau hal yang memang diperlukan menjadi keluhan dari karyawan, Pak Haji juga turun langsung gitu ya, nggak kemudian lepas ya udah nih aku ngasih job kamu begini kerjakan, nggak mau tahu enggak. Terus masih bingung, tapi nyaman kerja di sini. Nyaman dari sisi finansial lumayan juga. Ya lumayan yang penting lancar gitu. Yang penting lancar. Ya, kemudian juga alhamdulillah kayaknya di masa pandemi seperti ini juga tidak terlalu berdampak gitu ya. Itu. Kita alhamdulillah lancar. Berarti ambil ilmunya beliau, ambil hal-hal yang baik dari beliau. Karena nggak mau apa ya, tidak menutup kemungkinan bahwa kalian pun nanti juga bisa mengikuti jejak dari Pak Haji gitu ya. Iya ya. Karena ilmunya sedikit dia turunkan ke kita. Oh gitu, jadi beliau juga termasuk nggak pelit ilmu gitu ya. Nah ini kebetulan teman-teman, ini karyawannya kalau Pak Haji bilang sih dari 5 gitu ya, kita anggap yang 3-nya lagi
di lapangan yang itu yang berangkat ke lapangan untuk Iya. survei project. Iya, survei project. Jadi Berarti sesekali kalian nanti akan ada keluarnya juga gitu. Enggak, kalau Mbak Nur mungkin stay di sini Iya. ya, tapi nanti kalau Masnya sesekali pasti akan ke lapangan juga. iya, untuk survei. akan banyak juga kegiatan di luar, baik itu survei pekerjaan ataupun meeting dengan klien juga memang, ataupun kita juga fisik ke lapangan pekerjaan kita yang lagi berjalan juga itu sering juga. Berarti apa yang sudah ditanam oleh Pak Haji itu yang sekarang sedang dipanen oleh beliau. Mudah-mudahan betah ya. Ya, Kita ambil ya, ilmunya dari ya. semuanya. Oke.